Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah, dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifatnya. Karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah, kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan, mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia mengampuni semua dosa. Ya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka
kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan. Dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha." Man ahsana fima baqiya. Barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa fima baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya." Wa man asaa, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek ya pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin naudzubillah min dzalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha fima baqiya wa ma madha." Maka ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba ketika dia selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, salah satunya adalah mati dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan dia
melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini salah satu tanda, salah satu ciri seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini, seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi li amalin salihin qabla mautihi." Yahdihi li amalin salihin qabla mautihi. Maka Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai seorang hamba di akhir kehidupannya, yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat, kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya. Seorang yang pernah melakukan kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan itu. Hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah dia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu, ya. Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.